Jadi sebenarnya terlalu jauh lah mikir di sana. Kan saya udah di awal dia udah sampaikan tadi. Yeah. Jawa Tengah kan nggak sukses-sukses amat, masa orang milih. Masih bersama Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, kita kan tadi sudah banyak ngobrolin soal UMKM, soal COVID. Sekarang kita bicara soal prediksi Pilpres 2024 nih Pak. Nama Pak Ganjar kan santer digadang-gadang sebagai calon presiden 2024. Di tahun 2023, jika masa jabatan gubernur Bapak berakhir, Bapak rencananya mau kemana Pak? Pensiun. Sudah berakhir, minta perpanjangan kan nggak bisa. Tapi nama Bapak digadang-gadang menjadi calon presiden itu. Siapa yang nggak ada? Banyak, yang Pak. ada begadang itu lagunya Banyak Oma Pak, Irama. dari lembaga survei banyak Pak, dari Gini, LSI, dari Carta Politika, seperti itu Pak. Saya itu berpartai tahun 92 ya. Iya. 92 mulai mahasiswa. Udah PDI, belum perjuangan waktu itu. Oh. Dan saya tahu persis partai saya ini. Tahu persis. Maka keputusan itu ada di Ketua Umum, di Bu Mega. Artinya apa gini? Banyak teman-teman itu kalau udah survei itu GR. Maka saya bilang, jangan GR deh. Jangan kegeeran kalau ada survei-survei gitu. Biasa aja gitu. Waktu masih panjang. Belanda masih jauh. Perubahan masih bisa terjadi. Lakukan saja kerjaanmu sekarang. Jadi, apa ya, saya juga heran gitu ya. Kenapa lagi ada COVID gini kok survei-surveian gitu. Sehingga banyak orang sensi. Sensi, habis itu baperan, habis itu marah-marah, habis itu berantem. Orangnya ketemu oke-oke aja. Rame lah kemudian gubernur-gubernur siapa disebutin, Mas Anies, Kang Emil, Mbak Kofifa, ini yang di Jawa-Jawa disebutin. Terus saya bilang, semua gebuk-gebukan, kita aja baik-baikan gitu kan. Jadi sebenarnya terlalu jauh lah mikir di sana. Kan saya udah di awal dia udah sampaikan tadi. Jawa Tengah kan nggak sukses-sukses amat, masa orang milih. Tapi kan Pak Ganjar mengklaim tidak maulah kegeeran dengan semua lembaga survei yang menyebut Pak Ganjar nih calon presiden. Tapi Pak Ganjar pengen nggak sih Pak jadi menteri Pak? Jadi menteri? Menterinya Jokowi Pak? Oh, kalau saya diperintahkan sih ya siap. Cuman kan problemnya kan saya ini gubernur yang belum selesai juga gitu. Jadi Bu Mega itu kasih perintahnya sebagai gubernur. Jadi kalau menteri Mbak ya. Iya. Bedanya sama gubernur. Gubernur itu penuh dengan kontestasi. Yes. Ada darah dan air mata. Ngeri ya. Sampai drama ya, kayak drama. Kalau menteri itu otoritas penuh. Otoritas penuh presiden. Kalau saya sebagai pendukung Pak Jokowi, kira-kira jawaban saya gini, sayangnya nggak ada yang nanya gitu ya. Yang nanya ini saya tanya Pak, ya oke, saya tanya Untung Pak. sampean bukan presiden. Jadi pada saat Anda tanya itu kira-kira, kalau ada orang tanya, Pak Ganjar gimana? Mau jadi menteri begini. Keputusan presiden itu harus aman sampai tingkat bawah. Yes. Udah terlalu banyak orang bisa jadi menteri, Mbak. Banyak sekali. Bahkan hampir semua partai pendukung pasti menyiapkan kader yang terbaik menjadi menteri. Lah yang ngamanin di daerah siapa? Maka saya bilang, kita itu mesti berpikirnya lebih komprehensif. Jadi keputusan A dari pusat mesti aman sampai bawah. Dan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah itu gubernur. Bukan bupati. Nah, gubernur itu like a bridge itu, jembatan yang kemudian dia harus bisa menjembatani sampai eksekusi tingkat bawah. Maka orang bicara, bereskan COVID, kita kerja. Tes lebih banyak, kita tes lebih banyak. Begitu kan? Siapkan kuartal ketiga ekonomi yang lebih baik. Duit yang kemarin 2,2 triliun masih saya tahan, saya belanjakan sekarang. Belanjanya gimana Pak? Sekarang rubah aturannya, yang kemarin mungkin dengan penyedia jasa, kontraktor, sekarang pakai padat karya. Agar lebih banyak bisa bekerja. Sehingga kita butuh mengeksekusi. Jadi kaitannya itu sebenarnya peran gubernur itu jauh lebih penting dan complicated. Dan tentu sebagai politik, sebagai seni gitu, jauh lebih menarik. Tapi kalau ada niatan nyapres, ini beneran nih Pak ya? Ada nggak sih Pak niatan nyapresnya? Apa pantas toh Mbak? Kalau saya sebagai penggemar Pak Ganjar sih, mungkin saya ngerasa Pak Ganjar pantas. Ya, penggemarnya cuma satu, bisa apa gitu. Gini, jadi presiden itu tidak semudah yang dikatakan survei. Iya gitu Mbak, tidak semudah. Survei itu kira-kira satu soal selera, dua mungkin dia mengikuti, tiga mungkin ya
adalah unsur ikut-ikut yang lain atau sesuai dengan yang lagi trending ya. Maka saya bilang, nggak usah kegeeran, mimpinya jangan gede-gede. Almarhumah orang tua saya itu hanya bilang begini, kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan pernah memimpikan atau mengejar jabatan. Tapi kalau itu sudah kamu berikan, kerjakan itu dengan baik. Itu yang selalu membuat saya tuh tenang-tenang. Membuat kita baik-baik saja. Membuat kita tidak pernah gegabah. Membuat kita kemudian tidak ungguk merindukan bulan. Mbak udah banyak Mbak yang calon-calon lebih hebat. Tapi saya lihat kemarin, tapi Pak, ini kan di PDIP ini kan ada banyak nama nih seperti Mbak Puan, terus gitu ada juga Bu Risma seperti itu. Kalau misalkan mereka dicalonkan seperti itu, siap nggak sih Pak bersaing dengan beliau-beliau ini? Oh enggak, kalau mereka kan PDI Perjuangan toh. Umpama Bu Mega kasih ke Mbak Puan, saya dukung Mbak Puan dong. Gitu Pak. Iyalah. Beneran nggak ada pengen nyapres nih Pak? Aduh, Mbak, emang nyapres gampang. Sampai coba nyapres sana. Pak Ganjar aja. mau nanya nih Pak, Bapak ini kan sebenarnya kalau dilihat dari media sosial itu kan banyak sekali fansnya dan pendukungnya. Bapak merasa nggak sih jadi punya banyak fans seperti itu Pak? Nggak tahu ya fans saya ini sebenarnya robot apa beneran ini. Artinya gini, saya sering bercanda dengan mereka ya. Sehingga sering cicat dengan mereka dan ada orang yang menjadi follower saya itu beneran. Iya, termasuk saya loh Pak. Oke, thank you. Terus kemudian yang kedua ada dia hater sebenarnya, agar bisa menyerang. Jadi buat saya itu sebenarnya media komunikasi yang seperti layaknya kita. Ada yang senang, ada yang enggak. Cuma sebenarnya saya bermedsos itu bukan sekedar untuk silaturahmi, Mbak. Untuk kerja. Nah, kalau kemarin ada seorang bernama Vea yang ada di Blora, maaf, dia penyandang disabilitas, udah 11 tahun nggak bisa sekolah. Maka satu media memunculkan, dia kirim ke saya, dinsos saya turunkan, alhamdulillah sekarang sudah dicarikan sekolah. 11 tahun, kelas 1 SD. Hari ini dibantu Kemensos, ada terapi kakinya yang sakit. Artinya apa? Bermedsos kemudian tidak hanya sekedar itu, tapi menyelesaikan banyak persoalan. Makanya biasanya Mbak kalau muncul seperti itu, di medsos saya CC ke akun-akun yang sudah centang biru. Gitu. Oke. Itu saya sekilas membaca di Twitter Bapak soal yang si penyandang disabilitas itu. Pak, ini kan Bapak terlihat getol menemui berbagai komunitas yang ada di Jawa Tengah, mulai dari mahasiswa, organisasi dan lain-lain. Ini dalam bentuk sosialisasi diri atau sosialisasi diri sebagai saya mungkin nyapres, kalau misalkan nyapres, atau sebagai pengabdian gubernur Pak? Sebenarnya tidak ada survei, tidak ada cerita kalau orang merunut, saya itu sudah bermain iblusuan. Iblusuannya menggunakan medsos. Yang kedua saya sering main. Maka kalau tadi tanya sepeda, tanya sepeda motor gitu ya, saya udah lakukan itu. Di samping saya seneng ketemu dengan masyarakat, tidur di tempat masyarakat. Hari ini kalau saya mau tidur udah pasti pencitraan lo gitu kan. Tapi dulu-dulu kan nggak ada yang ngomong gitu ya. Saya ngobrol sama mereka, menyelesaikan persoalan. Nah, kalau kemarin ketemu mahasiswa dan sebagainya itu tersesat di jalan yang benar, Mbak. Karena saya sepedaan, nggak sengaja ketemu mereka, ternyata mahasiswa nggak ada beras, nggak bisa pulang, kiriman orang tua nggak pasti, COVID. Perlu tolong nggak sih? Dia kan menjadi anak saya ketika dia ada di Jawa Tengah. Masa dia di Jawa Tengah nggak bisa pulang, terus kemudian dia nggak bisa makan, kita diem aja. Lalu pada saat mau minta kita tanyain, kamu KTP mana? Kamu sukunya apa? Kamu agamanya apa? Yang gitu langsung sembelih aja. Nggak bisa, Mbak. Begitu kamu di Jawa Tengah, kamu anak saya. Agar rasa Indonesia itu dinikmati di mana-mana. Maka kawan-kawan saya ya, Gubernur DKI, Gubernur Jabar, saya ajak komunikasi. Titip ya warga saya yang di Jabodetabek karena kena PSBB. Maka kemudian ya coba kita bantu. Saya dibantu DKI, dibantu Jabar. Kekurangannya apa? Kita kirim dari Jawa Tengah. Sampai hari ini belum selesai. Masih ada kiriman. Maka orang bilang, makasih Pak, kiriman udah nyampe. Alhamdulillah. Pak, ini ada, saya bikin penasaran Pak. Jika mungkin nanti Bapak ada yang mendukung, ada aspirasi dari masyarakat loh Pak yang minta ya Pak ya. Masyarakat yang minta Pak Ganjar maju dong sebagai Pilpres di sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Gimana Pak? Gini Mbak, di Indonesia ini pilkada, pilihan bupati, gubernur, itu boleh calon independen. Boleh dapat calon independen perorangan. Ya. Tapi Pilpres enggak.
itu diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Saya kebetulan gubernur yang dari partai politik. Oke. Jadi tergantung partai, PDI Pak? Perjuangan. Oh iya. Oke. Maka kalau sering kita ngomong, wah Anda wakil rakyat atau petugas partai? Dua-duanya. Saya dipilih rakyat dan saya tugasin partai. Tugasin partai dulu baru dipilih. Oh ya. Itu mekanisme konstitusi. Oke. Maka kemudian biasanya kalau di PDI Perjuangan akan ada keputusan itu. Maka nggak bisa. Maka saya bilang tadi, orang Jawa bilang jangan GG mongso, jangan GR-GRan dulu. Masih jauh, ada survei-surveian tapi kan belum selesai. Iya. Terus kemudian biasanya internal ada keputusannya. Selagi di PDI Perjuangan itu ada Bu Mega, semua hormat. Dan biasanya feeling ibu itu bagus gitu. Iya. Mana akan dipilih. Anak-anakku itu mana yang paling cocok ya gitu. Maka saya bilang ada beberapa nama dulu yang dari PDI Perjuangan. Tenang aja, nggak usah GR-GR gitu. Kalau GR itu biasanya nanti silatnya banyak. Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ganjar sudah hadir di kantor jpnn.com kali ini dan juga di genpi.co. Waktunya untuk bisa ngobrol banyak di Ngompol ngomongin politik jpnn.com. Dan saya ucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan komen, juga subscribe channel YouTube kami di jpnn.com. Saya Tika Biantoro dan Pak Ganjar Pranowo. Oh, YouTubers ya? Iya. Mohon undur diri dan sampai jumpa di Ngompol selanjutnya. Ya.